Masih teringat betul kejadian pada waktu itu. Wajah Pak Amin di waktu itu kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Amin yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap, lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia biasa. Kejadian tragis dan misteri di waktu itu sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di channel Niki Sae, channel yang berbagi informasi kisah misteri horor. Seperti biasa, untuk menjaga privasi, nama toko dan tempat kita samarkan demi keamanan bersama. Mengingatkan kembali sebelum ke ceritanya, buat yang belum jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bisa juga buat kamu yang mau bercerita, kirimkan email. Untuk email ada di deskripsi yang saya akan ceritakan ke video selanjutnya. Cerita ini yang datangnya dari subscriber saya. Sesuai permintaan untuk nama toko beliau minta disamarkan. Di cerita video ini ada 4 personel yang sudah kita samarkan. Yang pertama atas nama Aan. Beliau pengirim cerita, "Halo Pak Aan." Yang kedua bernama Amin. Beliau sebagai guru atau pengajar. Yang ketiga bernama Endang, mereka sebagai pengurus pondok pesantren Putri. Yang keempat bernama Asep, mereka sebagai pengurus pondok pesantren Putra. Untuk semua sudah ready, bisa langsung ke ceritanya. Pada waktu itu si Aan ini berada di pondok pesantren yang berada di Banyuwangi. Beliau merasa ketakutan atas kejadian-kejadian aneh yang dialami di Banyuwangi itu. Kisah misteri santet Banyuwangi. Pada suatu hari, si Aan ini orang desa yang mereka mencari ilmu ke pondok pesantren, ingin berguru dan mencari ilmu di sana. Pada waktu itu, si Aan ini melihat sendiri, masih terekam jelas diingatan kala menyaksikan orang-orang dibunuh begitu cepat, secara sadis di depan matanya. Waktu tragedi itu terjadi di usia Aan masih 11 tahun. Saat itu Aan sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Tanah yang tersohor akan kesaktiannya. Pada malam tiba, si Aan ini mendapatkan telepon. Kring, kring, kring. "Halo, iya Pak." Dan ternyata yang telepon si Aan ini tadi pamannya. Pamannya si Aan mengasih kabar bahwa kalau bapaknya telah meninggal dunia. Dia dibunuh oleh orang misterius, namun pelakunya tidak tertangkap dan belum diketahui nyampe sekarang ini. Belum selesai teleponku tutup, tiba-tiba aliran listrik padam, area pesantren lampu mati total. Nggak lama terdengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap-atap pondok pun terdengar suara derap, langkah seperti ada yang berlarian cepat di atasnya. Si Aan ini mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang berhamburan lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamar juga ikut panik. Pintu dibuka, mereka ikut berlari keluar. Semula Aan ini kira ada kebakaran atau hura-hura. Aan ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar Aan melihat orang-orang berpakaian serba hitam telah menyeret tubuh guru-guru di pesantren yang sudah bersimbah darah. Tiap kali mengingat kejadian itu, Aan masih gemeter, benar-benar mencekam. Kepikiran bapaknya. Di saat itu ia berpikir, mungkin aku juga akan menyusul kalau caranya seperti ini. Kami semua berteriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sembari menyeret Pak Amin. Di hadapan si Aan orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja. Itu menunjukkan Pak Amin tak berdaya, lalu menguncungkan tinggi sebuah pedang panjang menebas kepala Pak Amin dengan cepat. Darah memuncrat kemana-mana. Kami histeris seolah belum cukup sosok mirip ninja itu orang kesetanan menggorok leher Pak Amin hingga putus, mengenaskan. Si Aan ini masih ingat betul ekspresi wajah Pak Amin di waktu itu, kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Amin yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Si Aan melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap-atap lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia yang normalnya.
Nggak lama kemudian aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu terlihat jelas mayat Guru Aan yang waktu itu jumlah ada 4 orang termasuk Pak Amin yang tewas secara mengerikan. Banyak orang yang luka-luka termasuk Kiai Pondok ini hilang diculik. Di setiap dekat jasad yang tewas sosok misterius itu memberi tanda silang lalu pesan bertuliskan dukun biadab. Peristiwa itu menggegerkan Banyuwangi. Rupanya bapak juga dibunuh oleh sekelompokan misterius itu dengan cara yang kurang lebih serupa. Tidak lama setelahnya baru ku ketahui beredar kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya, mereka seolah memerangi klinik tanpa rasa takut. Kuakui praktik ilmu hitam khususnya pada masa itu masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Untungnya si Aan ini yang tinggal di desa awalnya sudah terbiasa melihat bola-bola api, panas pati berterbangan di atap-atap rumah, ritual misteri hingga pagebluk sudah menjadi hal nggak asing bagi mereka yang tinggal di desa. Namun bukan berarti kami menormalisir praktik perdukunan. Kekentalan budaya yang mengakar kepercayaan turun-temurun dan ketakutan terhadap hal itu telah menjadi hal lumrah yang sudah ada sejak lahir. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, dukun atau minimal orang yang dipercaya memiliki kesaktian spiritual. Tapi tragedi Banyuwangi 1998 menjadi pertama pergerakan masif yang menyasar para dukun-dukun santet untuk dibantai tanpa ampun. Si Aan dan semua yang ada di pondok sangat ketakutan. Seluruh sudut Banyuwangi mendadak senyap dan mencekam. Tidak ada orang yang berani keluar setelah maghrib, bahkan untuk sekedar sholat berjamaah di masjid. Si Aan ini ketakutan dan was-was. Lanjut cerita, pada waktu tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Purnomo Sidik waktu itu mengedarkan radiogram berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan guna mendapat perlindungan dari aparat. Namun yang terjadi setelah justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa itu. Komplotan misterius tersebut kian sadis. Jasad dukun-dukun santet yang menjadi korban pembantaian digantung di pohon-pohon. Kami benar-benar ketakutan melihat kejadian tersebut. Pendataan terhadap orang-orang sakti semakin digencarkan, namun sering dengan hal tersebut bertambah pula orang-orang yang diduga dukun tewas secara mengenaskan dengan tubuh yang terpotong-potong. Di waktu itu, masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat. Sebagian besar bahkan menuding ini semua perbuatan oknum politik karena pada tahun yang sama 98 juga terjadi reformasi Orde Baru. September 1998 jumlah orang yang dibantai kian meluas, mencakup tak hanya dukun santet tapi juga dukun suuk, penyembuhan kiai, dan bahkan guru-guru ngaji. Setiap hari ada jasad mengenaskan yang berjatuhan dalam tempo waktu singkat. Oktober 1998 korbannya sudah mencapai ratusan. Jika kalian ada di masa ketika teror ninja ini meluas, kalian pasti ingat kalau tidak hanya Banyuwangi, satu pulau Jawa juga siaga. Karena waktu itu beritanya menggemparkan media-media nasional yang sumbernya sebagian besar masih dari koran, majalah, dan TV. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kamling digencarkan, bahkan di pondok pun sampai semua belajar ilmu bela diri untuk jaga-jaga menghadapi situasi terburuk. Namun di desa-desa siaga tak membuat
komplotan itu mengundurkan serangannya. Bahkan di desa seberang nggak jauh dari pondok kami banyak orang-orang tewas karena keracunan. Menurut informasi, sumur-sumur di desa tersebut telah diracuni juga. Sempat Kiai Siaan ini yang hilang belum juga ketemu, pencarian masih terus dilakukan secara mandiri oleh orang-orang di pondok tanpa melibatkan aparat-aparat lainnya. Waktu itu seluruh praktisi supranatural dukun-dukun akhirnya bersatu membersihkan perlawanan. Namun situasi menjadi semakin parah kala tak hanya yang teror yang nembak, namun fenomena tak kasat mata juga memakan korban secara mengerikan. Kala itu terjadi perang ilmu terbagi menjadi dua kubu. Paling parah ialah peperangan ilmu hitam yang begitu nyata terasa dampaknya oleh masyarakat biasa. Di pondok misalnya entah ritual apa yang diperbuat oleh beberapa oknum membuat malam-malam di pondok terasa berbeda. Tercium aroma kemenyan di mana-mana. Beberapa kali terjadi kerasukan di pondok. Paling parah dialami oleh Bu Endang, pengurus pondok yang kerasukan sampai berjalan kayang cepat di lorong asrama. Tidak ada satupun yang berani keluar kamar asrama. Tutup dan kunci pintu, jangan ada yang keluar, ucap Pak Asep. Pak Asep ini seorang guru pondok. Mereka berteriak, "Woi, jangan lari, gimana bisa kalian ngusir setan jika kalian bersekutu dengan setan?" ucap Pak Asep sembari berlari. Sosok yang merasuk Bu Endang seolah mengejek Pak Asep, sekalipun menyaksikan dari sudut intip jendela. Tetap saja aku merasa takut dan merinding. Wajah Bu Endang pucat dan penuh urat-urat membiru dari dalam kulitnya yang menonjol keluar. Entah siapa yang memulai, tapi kalau itu seluruh santri membaca doa-doa dengan keras secara serentak di dalam kamar asrama masing-masing untuk membantu Pak Asep. Malam itu menjadi malam pertama si Aan dan teman-teman melihat orang kerasukan. Sebegitu ngerinya, bahkan dia sampai mampu menyakiti orang di sekitarnya. Kudengar Pak Asep sebelumnya sempat tersayat pisau ketika berhadapan dengan Bu Endang. Sebelum Bu Endang merangkak kayang ke lorong asrama, gak habis pikir bagaimana kejadian itu bisa terjadi di pondok. Mungkinkah akibat sesaji yang dipasang untuk menangkal ninja-ninja itu? Atau dampak dari perang ilmu hitam yang terjadi di sekitar kami, ungkap si Aan. Waktu itu kami benar-benar ketakutan, apalagi setelah pembantaian dukun santet oleh ninja terjadi bukan hanya di malam hari. Mereka semakin sadis dan berani membunuh di siang hari. Masyarakat cemas ketakutan membuat Banyuwangi kala itu seperti kota mati karena warganya takut untuk keluar rumah. Perang ilmu tak kasat mata semakin gencar terjadi. Kami kerap mendengar suara ledakan kala waktu di malam hari. Korban-korban berjatuhan meninggal secara tak wajar. Si Aan ingat betul. Gak lama setelah itu banyak gelandangan orang gila yang mendadak bermunculan. Mereka diduga segelintir ninja yang kalah saat adu ilmu hitam pada waktu itu. Dan ajaibnya setelah pergerakan para ninja itu berhenti, para orang gila tersebut juga menghilang begitu saja. Lenyap entah kemana seperti satu kesatuan yang berkomunitas. Singkat cerita, syukur alhamdulillah kiai yang ada di pondok berhasil ditemukan dalam kondisi kritis. Sedang diikat di pohon bersama mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana di tengah hutan pohon karet. Intinya, hal-hal di luar nalar terjadi, peperangan ilmu hitam atau kiriman santet yang mengerikan benar-benar membuat Banyuwangi kala itu nggak kalah sama kota sihir. Semoga video atau cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Salam santun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.